Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Kabar ini sungguh mengejutkan. Banyak orang kaget ketika Kejaksaan Agung menggeledah rumah Syarif Rikar, bekas pejabat di Mahkamah Agung, dan menemukan uang sekitar 920 miliar dan emas 51 kilogram. Itu hampir 1 triliun disimpan di rumah di bekas pejabat dari Mahkamah Agung yang pensiun tahun 2022. Luar biasa, sungguh luar biasa. Namun yang jadi pertanyaan, 1 triliun itu sebetulnya uang apa? Dan uang siapa? Dikumpulkan di sebuah rumah di Jakarta dalam bentuk cash dan mau digunakan untuk apa? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh penyidik Kejaksaan Agung dan mengikuti dari mana uang itu, dari siapa saja uang itu, dan kemana saja uang itu. Memang agak di luar akal sehat ketika uang 1 triliun disimpan dalam bentuk cash, dalam bentuk emas batangan, pasti motifnya adalah untuk tidak diketahui lewat transaksi perbankan. Apapun salut kepada Kejaksaan Agung yang kemudian bisa menelusuri kasus itu yang diawali dari putusan bebasnya Edward Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Edward kemudian dituduh oleh jaksa terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Desi, dituntut 12 tahun, tapi kemudian dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tingkat Mahkamah Agung, putusan itu dikoreksi. Edward kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, tapi satu hakim agung kemudian melakukan dissenting opinion. Ya, ketua majelis hakimnya melakukan dissenting opinion dan menyetujui putusan di pengadilan negeri. Beruntunglah kemudian kejaksaan bisa mengungkap ada udang di balik batu. Ternyata di balik putusan bebas itu ada transaksi suap, transaksi keuangan. Inilah judicial buying, inilah fenomena membeli putusan yang dilakukan oleh terdakwa melalui pengacaranya. Ditangkaplah 3 hakim itu, ditangkaplah pengacara, dan kemudian menyentuh kepada pejabat di Mahkamah Agung yang telah pensiun, dan ketika digeledah ditemukan uang hampir 1 triliun rupiah, dan pejabat Mahkamah Agung itu kemudian juga telah ditahan. Judicial buying, mafia peradilan itu sudah lama terjadi di Indonesia. Kalau saya menelusuri di Pusat Informasi Kompas, cerita-cerita soal mafia peradilan itu sudah bisa ditemukan di tahun 70-an ketika kasus persidangan Budiaji di Kalimantan Timur. Sudah terungkap adanya mafia peradilan tapi selalu kemudian dibantah. Banyak sekali kasus judicial buying, ya, mulai dari kasusnya Akil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, mulai dari kasusnya Anggodo Wijoyo yang melibatkan kemudian kriminalisasi pimpinan KPK, melibatkan kasusnya Jaksa Pinangki Mulyasari dalam kasus Joko Chandra, melibatkan jaksa, melibatkan polisi, melibatkan advokat, itu semuanya terjadi. Nah, inilah tantangan bagi Presiden Prabowo Subianto. Kalau ingin menegakkan hukum, inilah momentum yang paling tepat. Inilah momentum yang paling tepat untuk membuka semuanya. Membuka termasuk dari siapa sebetulnya uang 1 triliun itu. Dan kemana saja uang itu mengalir. Tapi belajar dari persidangan-persidangan sebelumnya, ada paranoid solidarity. Ada solidaritas saling menutup, saling melindungi. Itu adalah realitas empirik yang kemudian terjadi. Lalu gimana? Saya berbicara dengan seorang ahli hukum pencucian uang
Dia menyarankan ada semacam juri dalam tanda petik. Jadi hakimnya yang mengadili ini adalah ahli-ahli yang tidak terlibat dalam korp hakim. Semacam juri di sistem Anglo-Saxon, tapi diterapkan di pengadilan Indonesia secara temporer dan diberikan keleluasaan untuk menyelidiki dan menyidik dan menjatuhkan hukuman terhadap siapapun yang terlibat. Ini adalah momentum yang baik, momentum yang sangat baik yang terjadi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jika tidak, hukum ini akan menjadi industri, hukum ini akan terus diperdagangkan, dan ketika orang sudah tidak percaya kepada hukum, yang terjadi adalah anarki. Selain sistem juri, ada juga ide yang menarik dari Georgia. Seandainya Prabowo Subianto berani, dia bisa mereseleksi hakim-hakim agung atau hakim-hakim di Indonesia. Langkah itu memang radikal, langkah itu membutuhkan dukungan politik, tetapi harus ada keberanian agar judicial buying, agar dagang perkara ini betul-betul bisa dihentikan dan kita memulai era yang baru. Momentum yang bagus, tapi butuh keberanian politik, dan saya yakin Prabowo punya keberanian politik untuk itu. Jika memang niatnya adalah ingin memperbaiki kekuasaan kehakiman yang hampir selama ini tidak pernah terperhatikan. Masih ada hakim-hakim yang baik, tetapi juga banyak hakim-hakim yang kemudian menjadi broker, mencari uang dari industri hukum itu sendiri. Kita nantikan perkembangan berikutnya.